مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين الذي ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Hadirin mukarramin, segenap panitia dan takmir Masjid Riyadhus Shalihin yang dimuliakan Allah, wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, para muhibbin, para pecinta ilmu, yang mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang barakah, amin. Mudah-mudahan Allah sehatkan jasmani dan rohani kita. Mudah-mudahan Allah bimbing kita dengan iman dan hidayah hingga kita merasakan akhir hayat yang husnul khatimah, amin ya rabbal. Pada malam hari ini kita lanjutkan kajian hadis kita di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini, amin. Pada malam hari ini kita masuk pada hadis yang ke-27. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ithnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah." Ada dua golongan manusia yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Dua golongan ini Allah tidak akan memandang mereka bagaimanapun bagus ibadahnya, bagaimanapun bagus sedekahnya, bagaimanapun bagus ilmunya. La yanzurullah ilaihima yaumal qiyamah. Allah takkan mau melihat wajah mereka pada hari kiamat. Siapa itu, kata Nabi? Qati'ur rahim. Pertama, orang yang memutuskan silaturahminya. Wajarusu. Yang kedua, orang-orang yang iri dengki terhadap tetangganya. Ya luwe ini. Yang dua ini adalah penyakit kita di masyarakat. Yang dua ini adalah penyakit kita secara umum. Mana yang pertama? Qati'ur rahim, orang-orang yang memutuskan hubungan kasih sayang di antara saudaranya. Jangankan kita dengan saudara kandung, jangankan kita seibu seayah yang sama, dengan saudara seakidah saja, saudara seiman, tidak boleh di antara kita untuk memutuskan hubungan kasih sayang itu. Bahkan kata Nabi, 3 hari saja seseorang itu memutuskan silaturahminya, 40 hari ibadahnya ditolak oleh Allah. Telu jelo ibu, apalagi 3 tahun. 3 hari itu. Walau kana ibadatuhu ka'ibadal malaikah. Meskipun ibadahnya, ruku sujudnya seperti sujudnya para malaikat, tapi kalau ada dendam di dalam hatinya, mereka benci terhadap saudaranya,
mereka merasa angkuh terhadap saudara sesama muslim, maka Allah tidak akan memandang mereka nanti pada hari kiamat. Nauzubillah. Terkadang jamaah rahimakumullah, kalau kita berpikir tentang kepribadian kita, tidak ada kita hidup ini yang tidak punya salah. Tidak ada kita hidup ini yang tidak punya dosa. Tapi kata Nabi, orang yang baik itu bukanlah mereka yang tidak pernah berdosa. Orang yang baik itu bukanlah mereka yang tak pernah punya salah. Tapi mereka yang baik itu adalah mereka yang sadar dengan keburukan-keburukannya dan mau mereka meminta ampun kepada Allah. Dan orang yang paling besar pahalanya, orang yang paling tinggi di derajatnya, paling mulia di sisi Allah adalah wal'afina anin nas, orang-orang yang mau memaafkan saudaranya meskipun saudaranya itu tak pernah minta maaf kepadanya. Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilempar sudah, dicaci maki sering, dihina tetap, bahkan berapa kali beliau ingin dibunuh. Bahkan di saat baginda Nabi pergi ke masjid, disiram baginda Nabi dengan kotoran, bahkan diludahi. Tapi akankah Nabi membalas? Tidak jamaah. Justru ketika orang yang membuang kotoran kepada Rasul itu jatuh sakit, maka siapa yang pertama menjenguknya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang baginda Nabi ke rumah orang kafir ini, orang yang benci kepada beliau ini. Dia bilang kepada Aisyah, Aisyah, ada ndak makanan di situ? Ada ya Rasulullah. Ayo persiapkan makanan terbaik untuk aku berikan kepada sahabatku. Bayangkan jamaah, orang yang melempar kotoran, Nabi bilang sahabatnya. Pas datang ke rumah orang niki, tok tok tok, siapa? Man fil kharij, siapa di luar? Kata orang yang sakit ini, Muhammad. Takut ini orang yang sedang sakit. Oh, tidakkah Muhammad akan membalas dendam kepadaku? Kata Nabi, tidak. Coba bayangkan Bapak Ibu, orang yang pertama memusuhi beliau ketika jatuh sakit, yang menjenguk pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun pelunggu harap bau marah niki? Hah? Lamun dah tahu dengan si benci le ita, orang yang sering menzolimi kita jatuh sakit, kira-kira apa ongkat dah? Pelot-pelot. Ya. Kalau Nabi Muhammad tidak. Inilah akhlakul karimah yang dimiliki oleh baginda Nabi. Maka oleh karena itu sami jamaah rahimakumullah, la tatlub sadiqan bi ghairi aibin fatabqa wahidah. Maka para hukama mengatakan, kalau engkau hidup jangan cari teman hidupmu yang tidak pernah salah sama sekali. Maka kalau kau mencari teman yang tidak punya salah, kamu akan hidup sendiri, kata ulama. Kita akan hidup sendirian, karena hakikatnya saaran hidup niki pasti ada salah. Yang kedua, wajarusu, orang yang tidak akan dipandang oleh Allah nanti pada hari kiamat adalah seorang yang buruk kepada tetangganya. Ini kalau bahasa kita tetangga yang apa ya? Tetangga sekirang talo ate. Ada kirang talo ate kira-kira? Ende narak le niki jadi. Yakin tiang darat teh. Lagu tele mudi je luwek bade. Okay? Nah ini wajah rusuh. Jadi tetangga yang buruk hatinya terhadap tetangganya.
Enggak pernah dia ngerasa senang ketika tetangga dapat nikmat, selalu merasa ada persaingan saja, na'udzubillah. Coba lihat bagaimana Rasul ajarkan kita hidup sederhana itu. Itulah tanda keimanan seseorang itu mulia, dengan hidup sederhana. Karena al-ghina ginan nafsi. Orang yang kaya itu adalah mereka yang memiliki kekayaan di dalam hatinya. Orang yang kaya bukan berarti banyak uangnya, tidak. Luwe dengan sugih, uang banyak, lagu dento tedem, pikiran setoran, tiap bulan terus ya. Tapi orang yang hebat itu ketika hidupnya sederhana, hidupnya sederhana, tidak memiliki beban, ibadahnya tenang, dan fokus mintanya hanya kepada Allah. Makanya kemarin yang sampaikan, kalau kita ingin hidup tenang, bahagia, kalaupun kita punya masalah, Allah yang berikan jalan keluar. Maka setiap selesai sholat fardu, baca alam nasyrah laka sadra. Pegang dada ini sebelah kiri, antara dada dengan perut ini sebelah kiri ini pegang sambil baca alam nasrah. Paling kurang sekali, Bu. Nggih, paling kurang. Insyaallah de dolak pikiran seendek-endek ti mak nak midang semaman de tenang. Bau kira-kira. Nggih. Iya orang tang bejora anu. Nah, jadi Allah berikan ketenangan dalam kalbu kita, ibadah kita tenang, nyaman dan berisi. Dengan sebab apa? Ada nur yang dititipkan oleh Allah di dalam hati kita. Sesungguhnya ketika ada kita punya tetangga bahagia, maka kita sebagai tetangga yang baik mesti ngerasa ikut bahagia melihat tetangga kita. Ketika tetangga punya motor baru, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan tetangga saya motor baru, insya Allah karing tiang lemak ya Allah. Lagu dendek mete seher. Ini dengan laris dagangan ia sakit otak. Ya Allah, jangan. Nah, ketika orang lain, ketika tetangganya mendapat nikmat, dia ikut bersyukur. Ketika tetangganya mendapatkan kesulitan, mendapatkan musibah, dia pun ikut merasakan bagaimana kesulitan dan musibah itu. Bayangkan para jamaah, coba kalau kita lihat dari ulama-ulama kita terdahulu, mereka sampai rela tidak berangkat haji karena ingin membantu sesamanya, ingin membantu orang-orang lemah yang masih ada di antara mereka. Ada satu kisah, jamaah rahimakumullah, seorang aulia, seorang ulama yang bernama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini terkenal bagaimana kealimannya, kesolehannya, aulianya diakui di penjuru dunia. Sampai satu karomahnya Abdullah bin Mubarak niki, dia mampu mendengarkan suara diskusi malaikat di langit padahal dia sedang tertidur. Ini saking hebat niki. Yaran tetu-tetu dengan jari aulia nih. Nah, ketika dia tertidur, beliau mendengarkan dua orang malaikat yang sedang berdiskusi. Kebetulan saat itu musim haji. Apa kata dua malaikat ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pada malaikat. Kira-kira, wahai malaikat, engkau tahu berapa banyak orang yang berhaji tahun ini? Oh, kata malaikat ini,
yang berhaji tahun ini sebanyak 700.000 orang. Oh, 700.000? Iya. Kata malaikat yang satu lagi bertanya, wahai malaikat Allah, dari yang 700.000 orang yang berhaji ini, kira-kira berapa yang diterima hajinya oleh Allah dan berapa yang tidak diterima hajinya oleh Allah? Nah, ini pertanyaan hebatnya. Apa jawab malaikat yang satu? Kalau saya lihat dari 700.000 mereka yang berhaji ini, satu pun tidak ada yang diterima hajinya oleh Allah. Hah? Kaget. Tidak ada yang diterima? Tidak ada. Kenapa tidak ada yang diterima hajinya oleh Allah? Jawab malaikat ini, karena ada orang di antara mereka yang berhajinya dengan sebab ingin disebut sebagai bapak haji. Lamun tak lalu haji harus nampah baik kena al-mukarram. Yang kedua, ada juga mereka yang berhaji rukun hajinya tidak lengkap. Ada juga yang berhajinya dengan harta yang tidak halal. Banyak penyebabnya kata malaikat ini. Cuma kata malaikat ini, ada dengan sebab satu orang yang tidak sedang berhaji, namun 700.000 orang yang berhaji itu diterima hajinya oleh Allah gara-gara sebab satu orang itu, padahal dia sedang tidak berhaji. Oh, bingung malaikat yang satu ini. Siapa dia? Kata malaikat ini, namanya Al-Muwaffaq. Namanya Al-Muwaffaq. Seorang yang pekerjaannya tukang sol sepatu, tukang sol sandal. Dia sedang tidak berhaji, namun dengan sebab keikhlasannya 700.000 jamaah haji yang berhaji tahun ini diterima hajinya oleh Allah. Kaget Abdullah bin Mubarak. Dalam tidurnya bangun dia. Wah, berarti hebat ini satu orang yang namanya Muwaffaq ini. Aku harus cari Muwaffaq ini. Aku harus berguru kepadanya. Maka keliling Abdullah bin Mubarak mencari seseorang yang bernama Al-Muwaffaq. Maka tidak lama para jamaah, sampailah Abdullah bin Mubarak ini dalam satu perkampungan besar. Di situ dia masuk dan dia tanya-tanya di mana seseorang rumahnya yang bernama Al-Muwaffaq. Ternyata ketemulah Abdullah bin Mubarak dalam satu rumah sederhana. Rumahnya kecil. Abdullah bin Mubarak sehabis sholat asar saat itu, akhirnya Abdullah bin Mubarak datang ke rumahnya Al-Muwaffaq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar ini rumahnya Al-Muwaffaq? Oh benar Pak. Tiang Al-Muwaffaq niki. Oh Masya Allah. Jadi Abdullah bin Mubarak memperkenalkan dirinya. Kemudian tidak lama akrab mereka berbincang-bincang, sehingga Abdullah bin Mubarak tidak menceritakan tujuannya datang ke tempat itu. Namun beliau penasaran, apa kira-kira amalan daripada Al-Muwaffaq ini sehingga dengan keikhlasannya 700.000 jamaah haji itu diterima hajinya oleh Allah. Masya Allah. Akhirnya Ibnul Mubarak nanya, Pak, iya, sekarang ini kan musim haji. Enggak. Apa Bapak tidak kepingin berangkat haji? Menangis Al-Muwaffaq ini. Apa kata Al-Muwaffaq? Pak, saya sebenarnya kepingin berangkat haji dan saya udah punya tabungan,
dan rencananya tahun ini saya akan berangkat haji, cuma tertunda. Tertundanya kenapa? Padahal sekian puluh tahun saya menabung dari hasil saya sol sepatu sandal ini, dari sekian puluh tahun saya tabung hingga saya cukuplah tambang saya untuk berangkat haji tahun ini. Tapi kata Abdullah bin wal Muwaffaq ini, tiba-tiba ketika uangku tambang haji sudah cukup, di saat aku hitung uang untuk berangkat haji ini, tiba-tiba datang istriku. Istriku bilang apa? Bang, alhamdulillah bang, saya hamil muda. Alhamdulillah, kata Al-Muwaffaq. Cuma bang, kepingin tiang merasakan bumbu yang sedang saya hirup saat ini dari mana arahnya. Coba pelungguh carikan saya siapa yang punya masakan ini, meskipun sedikit, bagaimanapun caranya tolong agar saya bisa dapat makanan itu. Kalaupun nggak dapat isinya, meskipun kuahnya, airnya, ambilkan. Saaran cemoh betian senina tuh. Ya Allah. Akhirnya Al-Muwaffaq ini keluar dari rumahnya mencari dari mana arahnya, nggih, tercium bau masakan yang begitu enak ini, yang membuat istri dari Al-Muwaffaq niki kepingin sekali. Mohon maaf sampai-sampai lamun basi sampai suku lelor. Akhirnya tidak lama sampailah Al-Muwaffaq ini ke dalam satu rumah. Pas tendang lek luar. Oh, dari sini baunya ini. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata yang punya rumah seorang janda tua yang memiliki 3 orang anak yatim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man fil kharij? Ana Al-Muwaffaq. Oh, Muwaffaq. Nggih. Keluarlah perempuan ini. Ada apa, Pak? Ibu, mohon maaf, istri saya lagi hamil muda, istri saya lagi ngidam, Bu. Mohon apa yang ibu masak, saya minta sedikit, meskipun sekedar kuahnya saja. Apa kata wanita ini? Mohon maaf, Pak, demi Allah saya tidak akan berani memberikan makanan ini kepada istrinya Bapak. Kenapa? Tidakkah bersedekah dengan makanan itu afdal? Iya, kata wanita ini. Tapi mohon maaf sebesar-besarnya, karena yang saya masak ini adalah haram untuk Anda dan halal untuk saya. Bingung Muwaffaq. Kenapa ibu bilang halal untuk ibu dan haram untuk saya dan istri saya? Mohon maaf Pak, saya tidak berani cerita, tapi masakan ini memang halal untuk saya dan haram untuk Bapak. Tolong Bu, kalaupun saya harus beli, saya beli masakan ibu, kata Al-Muwaffaq. Akhirnya apa kata wanita ini? Mohon maaf Pak, agar Anda tahu, yang aku masak itu adalah seekor kambing yang sudah menjadi bangkai, yang mati di tengah jalan, aku pungut. Sementara anak-anakku 4 hari belum pernah makan sama sekali, karena tidak ada untuk saya beli makanan, tidak ada untuk saya beli uang. Makanya aku katakan mungkin ini haram untuk Anda, namun ini halal untuk kami yang tidak memiliki apa-apa ini. Masya Allah. Karena Anda orang punya uang, Anda orang berada, Anda orang punya ilmu. Mungkin mohon maaf, ini mungkin sudah najis untuk Bapak.
mungkin ini sudah tidak berlaku, tidak boleh untuk bapak, tapi karena saya adalah darurah untuk menyelamatkan nyawa saya dan 3 anak yatim di rumah saya, mungkin ini halal untuk saya. Mohon maaf Pak, saya tidak berani memberikan makanan ini kepada bapak dan istri bapak. Menangis Abdullah Al-Muwaffaq ini Bapak Ibu. Apa kata Al-Muwaffaq? Pulang ke rumah istrinya. Dek, itu orang kesusahan, Dek. Ada 3 anak yatim di rumahnya yang 4 hari tidak pernah makan dan minum. Sementara kita lagi banyak uang untuk berhaji. Dek, mohon keikhlasan kamu. Bagaimana kalau uang tambang haji ini saya berikan untuk ibu itu, untuk dia bangun rumah, untuk dia biayai 3 orang anak yatim tersebut agar bisa makan, jangan lagi makan dari bangkai yang sudah dibuang oleh orang. Apa kata istrinya? Kak, kalau memang itu yang terbaik, silahkan. Kita lebih wajib membantu saudara kita yang sedang tidak mampu daripada kakak pergi berangkat haji. Barulah Abdullah bin Mubarak menangis Bapak Ibu. Ya Allah, ternyata ini amalannya Al-Muwaffaq ini. Sampai dia ridho tidak menunaikan ibadah haji tahun ini hanya demi untuk membantu seorang janda tua yang memiliki anak yatim. Kira-kira arak ita marak niki? Arak dek, si pelit kita. Ya Allah. Sampai-sampai apa kata Ibnul Mubarak bercerita kepada Al-Muwaffaq, mohon maaf Al-Muwaffaq, itulah sebabnya aku datang ke rumahmu, karena aku mendengarkan bisikan 2 malaikat yang ada di langit yang sedang membicarakan engkau. Meskipun engkau tidak datang berhaji tahun ini, tapi dengan sebab amalmu 700.000 mereka yang berhaji tahun ini diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat keikhlasan Anda yang membantu orang yang sedang tidak mampu. Barulah Al-Muwaffaq bersujud kepada Allah, bersyukur ternyata sodakohnya dengan sebab tambang hajinya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, apa kabar kita Bapak Ibu sekalian? Bagaimana tentang kita? Ketika anak yatim sedang menangis kelaparan, kita tidak tahu mereka. Jadi Al-Muwaffaq lebih mendahulukan tetangganya yang sedang tidak mampu untuk dibantu dan dia ridho untuk tidak berangkat haji. Masya Allah. Ini orang yang nanti di akhirat paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mesti hindari yang 2 ini Bapak Ibu. Apa? Qati'ur rahim, jangan sampai mutusin silaturahim, dan yang kedua jangan sampai berniat buruk kepada tetangga. Rawahu Dailami an Anasin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari Anas bin Malik. Pada hadis yang ke-28, Ithnani yakrahuhuma ibnu Adam. Ada 2 yang paling ditakuti oleh anak Adam ini, oleh manusia. 2 hal yang paling ditakuti. Yang tadi 2 hal, 2 golongan yang tidak akan mau dipandang oleh Allah pada hari kiamat. Siapa pertama? Orang yang memutuskan silaturahim. Yang kedua, tetangga yang punya hati buruk terhadap tetangganya. Makanya Ibu tahu-tahu lihat tetangga. Kan Nabi ajarkan, akak lamun pulungguh piak jangan, piak kanduk luwe naik na sekedi. Aden bau bertanjak jok dengan ya, samping rumah kita ya.
berbagi dengan orang di dekat di sekeliling kita, itu lebih afdal. Yang selanjutnya ada dua, ithnani yakrahuhuma bnu Adam, yang paling ditakuti oleh anak Adam ini dalam hidupnya. Semua kita mungkin takut yang dua ini, padahal ada baiknya. Mana kata Nabi, yakrahul mauta wal mautu khairul lahu minal fitnati. Yang pertama kata Nabi, yang paling ditakuti oleh anak Adam itu adalah yakrahul maut. Kebanyakan kita ini takut dengan kematian, betul? Bahkan dengan toa-toa baik lamun bersalam dah, assalamualaikum tuan guru, lain nak bongkok apa kata nas doa andem panjang umur. Padahal wah sesak napas, bongkok-bongkok lamun waya ada semai wah nu lagu payah nak neneng panjang oh berarti tidak ada orang yang mau mati, padahal iya rata-rata rata-rata pingin panjang umur. Ibu-ibu mudah-mudahan panjang umur semua, bapak-bapak nggih. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama mereka takut akan kematian, padahal kata Nabi wal mautu khairul lahu minal fitnati, padahal sesungguhnya kematian itu jauh lebih baik daripada hidup penuh dengan fitnah. Apa maknanya hidup penuh dengan fitnah? Kita hidup namun kalah keimanan daripada hawa nafsu kita. Dia kaya tapi pelit. Arak dengan sugih pelit, Ibu? Arak dengan sugih pelit? Sainu. Korun namanya. Korun namanya orang kaya tapi pelit. Udah punya jabatan, angku, sombong. Ada tidak pejabat sombong? Siapa? Fir'aun. Iya. Jadi padahal kata Nabi wal mautu khairum minal fitnati, kematian itu jauh lebih baik daripada hidup yang penuh dengan fitnah. Hidup penuh dengan fitnah itu mencela orang, ngaku diri lebih baik daripada orang, angkuh dengan kemuliaan yang dia punya, dengan popularitasnya, dengan kepribadiannya. Apa sih yang kita sombongin dalam diri kita, Bapak Ibu? Tidak ada. Bahkan setiap apa yang kita punya itu hakikatnya Allah yang punya, dan Allah titipkan itu kepada kita. Yang namanya titipan mesti dijaga dengan baik, harus dijaga. Bahkan diri kita ini, jasad ini, diri kita ini hakikatnya bukan milik kita. Kalau diri ini milik kita, kita mesti tahu kapan saat kita akan mati. Coba ibu-ibu, piranto udah mati, ibu, dia udah tahu. Pada tiang enak dia ketahu. Ya. Jadi kalau kita ini memang milik diri kita sendiri, kita ini memang milik kita, maka kita akan tahu tentang hakikat kekurangan yang kita punya. Tapi entah juga nyatanya diri kita ini tidak tahu bagaimana tentang apa yang berlaku kepada diri kita, karena semuanya adalah rahasia Allah. Nah niki. Padahal kematian lebih baik daripada fitnah. Makanya orang yang panjang, orang yang pendek umurnya taat ibadah kepada Allah itu jauh lebih baik daripada orang yang panjang umur tapi bergelimangan dengan dosa dan maksiat. Nauzubillah. Orang yang sedikit hartanya namun masih dia berbagi dengan orang yang tidak mampu,
itu lebih baik daripada orang yang banyak hartanya namun pelit. Banyak harta tapi pelit. Nauzubil. Saya alamun dengan pelit non darak langandu. Ibu. Bahkan kalau orang pelit sudah meninggal dunia, pas cerita angsi dengan, serem cerita. Dendek marak padara nu. Ya kan be pada. Ndek man sebut aran wah beloi wah ni. Lain nak pelit, lain nak medit, lain nak kikir. Ya Allah, lengkap. Makanya Nabi katakan, mati itu lebih baik daripada hidup penuh dengan fitnah. Nauzubillahi min dzalik. Nah niki. Jadi banyak kita yang takut dengan kematian, namun padahal hakikatnya kematian itu lebih baik daripada hidup dalam fitnah. Nah niki. Yang kedua, wa yakrahu qillatil mal. Yang kedua, banyak manusia itu yang takut akan qillatul mal, takut dengan kekurangan harta. Takut dengan kekurangan harta. Coba bagian yang ketuaan Bapak Ibu, lebih baik pelunggu sami nggih sedikit harta kita tapi cukup dan tidak punya hutang daripada kita punya banyak harta tapi utangnya banyak. Nah, mana lebih baik? Pas-pasan tapi cukup dan tidak punya hutang, ataukah banyak uang namun utangnya banyak? Lamun tiang pilih lebih baik banyak uang, hidup cukup dan tidak punya hutang. Lagu nerak pilihan. Nah, sekarang kita lihat nih bagaimana nih. Ayo, kata Nabi, manusia itu banyak yang yukrahu qillatal mal. Mereka itu takut dengan kekurangan harta, padahal wa qillatul mal aqallun lil hisab. Sedikit dari harta itu akan menyebabkan sedikitnya pertanggungjawaban di mata Allah, sedikitnya hisab kita nanti di sisi Allah. Berarti orang kaya itu orang yang banyak nanti dihisab sama Allah. Akak dendek sugi-sugi ibu, sederhana baik, becatan dama surga. Beda pilih sugi apa miskin. Wah, ini yang bertanya yang salah nih. Kita pasti milih kaya. Mana sih orang yang kaya itu? Hakikat daripada mereka yang kaya itu, kata ulama, adalah mereka yang merasa cukup. Meskipun kita punya sepeda motor buntut, baru hidup segede yang dek mati, yang dek mati. Tapi bisa kita gunakan pergi menuntut ilmu, itu lebih baik daripada punya kendaraan banyak tapi tidak pernah dibawa ibadah. Paham ibu? Angka lemak lah menarap pengajian tole renteng sahabat dua mobil, jauh mobil dekat buat jemaah. Neto nyupira, nyewa sopir. Ya Allah. Nah ini, jadi orang yang sedikit dia punya harta itu aqallul lil hisab, akan sedikit hisabnya nanti di hadapan Allah. Apa sih makna hadis ini sesungguhnya? Makna hadis ini Nabi ajarkan kepada kita Bapak Ibu,
hiduplah dengan sederhana, tapi Allah ridho kepada kita. Sesungguhnya kehidupan yang dilandasi dengan keimanan kepada Allah dan ketaatan yang murni kepadanya itu lebih baik daripada kehidupan bergelimangan harta namun menjauhkan kita dari Allah. Jadi musibah, ujian hidup yang menjadikan seorang hamba itu semakin dekat dengan Allah itu jauh lebih baik daripada nikmat yang menjadikan kita lupa bersyukur kepada Allah. Jadi lebih baik sedikit kemewahan namun tetap ingatan kita untuk bersyukur kepada Allah. Nah niki, ya Allah, mudah-mudahan dari hadis ini kita terhindar Bapak Ibu nggih. Jadi minimal dari yang dua ini Allah berikan kita ilmu, Allah berikan kita kemampuan untuk mengamalkan sesuai dengan ajaran agama kita. Amin ya Rabbal. Selanjutnya pada hadis yang ke-29, Ithnani yu'ajjilahumallahu fid dunya. Ada dua keburukan yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan balas secara langsung nanti di dunia. Ya Allah, jamaah sekalian. Jadi ada dua hal yang Allah akan balas kita di dunia. Mudah-mudahan Allah bimbing kita dengan hidayah Bapak Ibu. Amin. Allah jadikan kita jadi hamba yang istiqomah dalam menuntut ilmu agama, dan mudah-mudahan Allah sinari hati kita. Amin ya Rabbal. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru li, anta misbah usuduri, ya Nabi laika, ya Rasul salam alaika, ya Habib alaika, salawat Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nah, hadis yang terakhir, Ithnani yu'ajjilahumallahu fid dunya. Ada dua keburukan yang Allah akan balas kontan di dunia, tidak menunggu di akhirat. Di dunia mereka udah dibalas sama Allah, apalagi nanti di akhirat. Mana dua keburukan ini? Yang pertama al-baghyu. Yang pertama seseorang yang pernah menzolimi orang lain. Nauzubillah. Orang yang zolim terhadap orang lain, memfitnah orang, mencaci maki orang, menyakiti orang,
Intinya berbuat zolim. Saking bencinya kepada orang, dia rela memfitnah saudaranya agar ini orang bisa dicap buruk oleh orang lain. Ketahuilah Bapak Ibu, yang namanya menzolimi orang lain, azabnya Allah berikan di dunia sampai di akhirat. Karena ketika kita menzolimi orang dalam hidup kita, sebelum kita mati wajib kita akan rasakan namanya dizolimi oleh orang lain. Makanya dalam maqalatuz zahabiyah, ungkapan ulama mengatakan kama tadinu tudanu. Bagaimana engkau berlaku kepada orang, begitulah orang yang akan berlaku kepadamu. Nauzubillah. Kalaupun misalkan kita tidak bisa membantu orang, jangan sakiti perasaan orang. Kalaupun misalkan kita memang benar lebih baik daripada orang, tapi jangan hina orang. Kalaupun kita tidak bisa memperbaiki orang meskipun dia ahli maksiat, jangan cela keburukannya, karena belum tentu kita juga lebih baik daripada mereka. Paham niki? Jangan sekali-kali menzolimi orang, karena ad-du'aul mazlum mustajabah. Doa orang yang terzolimi itu diijabah oleh Allah. Hati-hati. Di antara seseorang yang doanya tidak ditolak oleh Allah, orang yang sedang terzolimi. Dia difitnah, dicaci maki, dihina, dikucilkan, sampai diusir oleh orang banyak. Padahal dia orang baik, tapi karena kezoliman terhadap mereka, hingga mereka mendapatkan hal yang tidak diinginkan oleh dirinya. Hati-hati, Allah akan balas itu di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Nauzubil, dakak mano amin nongkat. Tima saat terbalas kena azab, amin. Ngantuk jemaat, arah-arah baik. Si penter jemaah niki, masya Allah. Sampai saat tertakutan pun aminah ngendah. Allah. Oke. Intermezzo. Yang kedua, apa perbuatan buruk yang Allah langsung balas di dunia, tidak menunggu di akhirat? Wa uququl walidain, dosa seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nauzubillah. Dunia tahun terbalas, dinolak nunggu di akhirat. Yang namanya mendurhakai orang tua, ingat, tidak akan mencium bau surga seorang anak yang pernah membuat menangis ibu dan ayahnya dengan sebab mereka menyakiti keduanya atau salah satu di antara keduanya. Nauzubillah. Makanya Nabi katakan birru abaakum fabirrukum abnaakum. Bahagiakan orang tuamu, maka kelak anak-anakmu akan pasti membahagiakan kamu sebagaimana kamu telah membahagiakan ibu dan bapakmu. Jadi ada imbal balik yang diberikan oleh Allah. Kalau kita menitipkan kebahagiaan kepada orang tua kita, pasti kebahagiaan itu nanti akan Allah berikan melalui anak-anak kita. Ini harus nih Bapak Ibu. Ini yang pasti kita temukan. Nauzubillah, karena makin niki banyak seorang anak yang udah sukses, kaya, jadi pengusaha besar, sampai-sampai lupa kepada orang tuanya. Nauzubillah. Malahan den bani tanjak dengan toa, tanjak inaan.
gara-gara senina kalah-kalah macan tutul. Ya Allah, ya gara-gara istrinya. Oh maka natanja ina becat ina baik bawa sejadah. Ya Allah, ada mana kira-kira? Mudah-mudahan tidak ada nggih. Jadi bahagiakan orang tua kita. Coba lihat dulu, Nabi menceritakan ketika baginda Nabi haji wada, haji terakhir, ketika tawaf ifadah, Nabi melihat di depannya ada seorang laki-laki anak muda nih, pakai kain ihram, tawaf. Nah, dia tawaf, namun kelihatan di punggungnya ini, kan kalau orang pakai ihram ini kan terbuka, okay? Ittiba, ini kebuka. Jadi Nabi lihat di punggungnya ini terkelupas, luas bongkah ke niki, sehingga Nabi heran lihat anak ini. Oh, selesai tawaf, Nabi tanya, "Nak, ente dari mana?" "Saya dari Yaman ya Rasulullah." "Oh, Masya Allah. Kenapa terkelupas punggungmu?" "Ya Rasul, 2 minggu yang lalu ibu saya meninggal dunia ya Rasulullah, sebelum saya berangkat haji. Ibu saya sakit selama 6 tahun. Selama sakit ibu saya, dia selalu kepingin untuk saya gendong ya Rasul. Akhirnya ibuku lebih senang kalau aku gendong, aku taruh di atas punggungku. Kalau bahasa kita disenggek. Sehingga kemanapun saya, ibu saya pasti ikut, dan ibu saya lebih senang ketika saya taruh di atas pundak ini ya Rasulullah." Oh, Masya Allah, kata Nabi. "Hingga ibuku meninggal di atas pundakku ini ya Rasul, sampai terkelupas punggung ini ya Rasulullah." Masya Allah, kata Nabi. "Engkau laki-laki yang soleh nak. Engkau adalah seorang anak yang birrul walidain, yang bisa memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tuamu." Laki-laki ini bertanya, "Ya Rasul, sampai hancur, sampai terkelupas punggung ini dengan sebab saya memikul ibu, kemanapun saya pergi, akankah itu sudah bisa membalas jasa ibuku kepadaku ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Wahai anak muda, demi Allah engkau memang anak yang baik. Dengan sebab baktimu kepada ibumu, namamu sebelum engkau mati, Allah sudah catat namamu di dalam surga. Tapi demi Allah, meskipun hatta hancur tubuhmu dengan sebab kamu memikul ibumu, itu takkan pernah bisa membalas jasa ibumu kepadamu wahai anakku." Kita bapak ibu meskipun sudah tua begini, kita punya orang tua, betul? Meskipun mereka sudah meninggal dunia, ada rizki, sedekahkan atas nama mereka. Ada rizki, hajikan orang tua kita, badalkan haji untuknya kalau dia belum haji. Kalaupun tidak bisa menghajikan, umrohkan orang tua kita, badalkan umrohnya atas nama orang tua kita. Karena waktu mereka hidup dulu mungkin kita belum pernah menghajikan, mengumrohkan mereka. Minimal ketika mereka sudah meninggal dunia, ada keinginan dari anaknya untuk menyelesaikan kewajiban itu kepada kedua orang tuanya. Birrul walidain, cara kita membahagiakan ibu dan ayah kita yang sudah meninggal dunia. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 2 ini perbuatan yang Allah langsung balas di dunia, tidak menunggu akhirat. Tidak menunggu akhirat.
Yang pertama menzolimi orang, yang kedua durhaka kepada orang tua. Nauzubillahi min dzalik. Rawahu Tabrani an Ibnu Abi Bakr. Jadi jamaah rahimana wa iyyakumullah, mudah-mudahan dari sifat-sifat yang kita kaji, okay, yang 3 hadis ini, mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari semuanya. Amin. Dari hadis yang pertama, 2 golongan yang Allah tidak akan memandang mereka pada hari kiamat. Siapa? Pertama, orang memutuskan silaturahim, dan yang kedua, tetangga yang buruk hatinya kepada tetangganya. Yang kedua, 2 golongan manusia yang manusia lebih takut kepada yang 2 ini. Mana? Yang pertama banyak takut akan kematian, padahal mati lebih baik daripada hidup penuh dengan fitnah. Yang kedua, orang yang takut terhadap kekurangan harta, padahal makin banyak harta makin panjang urusan kita dengan Allah. Dan yang ketiga, 2 golongan orang yang dibalas langsung azabnya oleh Allah di dunia sampai akhirat. Yang pertama menzolimi orang lain, yang kedua durhaka kepada orang tua. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat ini. Allah bimbing kita dengan iman, Allah bimbing kita dengan hidayah, Allah bimbing kita menuju keridhaannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجداتنا ولأستاذنا ولأهلنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.